Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita sampai kepada wa khamisuha, yang kelima daripada perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang kelima adalah al-lubthu, yaitu berdiam diri atau menetap di masjid. Ini diharamkan bagi orang yang junub. Nah, cara baca lubthu ini adalah bidhammil lam, dengan dibaca dhammah huruf lamnya lubthu, wa fathiha, dan dengan dibaca fathah huruf lamnya labthu. Jadi boleh dibaca lubthu dan juga boleh dibaca labthu. Nah, lubthu atau labthu ini adalah masdaru labitha, masdar daripada fi'il madhi labitha, min babi sami'a, yaitu mengikuti bab sami'a. Sami'a yasma'u, labitha yalbathu. Maksudnya adalah lubthu muslimin, yaitu menetapnya seorang muslim atau berdiam dirinya seorang muslim, balighin, yang sudah balik, ghairi nabiyyin, selain nabi, fil masjid, di dalam masjid. Jadi menetapnya seorang muslim yang balik, yang dia bukan nabi, di masjid, itu diharamkan ketika dia berjunub. Wa huwa, adapun masjid, yang dimaksud masjid itu adalah ma wuqifa lis-shalah. Jadi yang dimaksud dengan masjid atau definisi masjid itu adalah ma wuqifa lis-shalah, yaitu tempat yang diwakafkan untuk sholat. Jadi yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Sehingga musola-musola yang sudah diwakafkan untuk sholat itu hakikatnya adalah masjid. Jadi musola-musola yang ada di Indonesia ini yang sudah diwakafkan untuk sholat itu hakikatnya adalah masjid. Sah digunakan untuk iktikaf dan sah melakukan sholat tahiyatul masjid di dalamnya. Karena kaidahnya adalah al-ibrah bil makna tuna bil lafzi. Jadi yang dijadikan patokan itu adalah maknanya, bukan lafalnya. Memang namanya atau lafalnya itu adalah musola, tetapi maknanya, hakikatnya itu adalah masjid. Karena tempat tersebut itu sudah diwakafkan untuk sholat. Jadi definisi masjid, yang dimaksud masjid itu adalah ma wuqifa lis-shalah, tempat yang sudah diwakafkan untuk sholat. Kemudian walau kana lubthu biqadri tuma'ninah, walaupun adanya berdiam diri di dalam masjid itu biqadri tuma'ninah, dengan seukuran tuma'ninah. Jadi walaupun hanya sebentar, orang yang junub tetap tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid. La uburuhu, tidak diharamkan bagi junub uburuhu, melewati masjid. Jadi yang diharamkan itu adalah menetap di dalam masjid. Tetapi kalau melewati masjid itu enggak diharamkan. Nah, yang dimaksud dengan ubur itu apa? Wa huwa, adapun ubur itu adalah ad-dukhulu min babin wal khuruju min akhara. Jadi yang dimaksud dengan ubur itu adalah masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lainnya. Bi khilafima, berbeda masalahnya, idza lam yakun lahu illa babun wahidun,
apabila tidak ada bagi masjid kecuali hanya satu pintu saja. Jadi kalau pintunya masjid itu cuma satu, maka orang yang junub itu enggak boleh masuk masjid. Fayam tani'u, sehingga dilarang ad-dukhulu, seorang yang junub masuk masjid. Amma taraddudu, adapun mundar mandir, fa innahu, sesungguhnya haramun, yang demikian itu mundar mandir itu adalah haram, kal muksi, seperti berdiam diri di dalam masjid. Jadi kalau orang yang junub itu mundar mandir di dalam masjid, yang demikian itu adalah haram. Kenapa? Karena mundar mandir itu kal muksi, seperti berdiam diri di dalam masjid. Jadi yang diperbolehkan tadi itu adalah ubur, yaitu melewati masjid. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan junub. Hatta ta'lamu, sehingga kalian tahu, ma taqulun, apa yang kalian baca. Wala junuban, dan janganlah kalian mendekati sholat, sedangkan kalian dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali melewati jalan. Hatta tagtasilu, sampai kalian mandi. Maksudnya, makna ayat di atas adalah la taqrabu, janganlah kalian mendekati, maudhi'as sholati, tempat sholat, fi hali kaunikum sukara, pada kondisi keadaan kalian itu sukara, mabuk. Wala fi hali kaunikum junuban, dan janganlah kalian mendekati tempat sholat dalam kondisi kalian junub. Naam, ya memang hukumnya tadi itu seperti itu. Tidak boleh bagi junub berdiam diri di masjid. Tetapi ya juzu, tetapi boleh lubthuhu, berdiam dirinya seorang yang junub fihi, di dalam masjid, li daruratin, karena ada darurat. Ka'annama, seperti seorang tidur, fihi, di dalam masjid, fahtalama, kemudian dia mimpi basah, keluar air maninya, wa ta'adzara, dan menjadi sulit, khurujuhu, keluarnya dia, li khaufin, karena takut, min asasin, takut daripada asas. Asas ini adalah seperti seorang yang jaga malam. Jadi dia ada uzur untuk keluar ke masjid karena takut. Dia takut keluar daripada masjid karena takut daripada asas, yaitu seorang yang jaga malam. Misalnya takut disangka dia adalah pencuri, sehingga dia masih berada di dalam masjid walaupun dalam keadaan junub. Maka yang demikian itu enggak masalah. Dia berada di dalam masjid karena ada uzur, yaitu takut, maka itu enggak masalah. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Lakin akan tetapi, yalzamuhu, wajib baginya, at-tayamumu, tayamum. Jadi walaupun dia dalam keadaan junub itu diperbolehkan, tetapi wajib baginya tayamum. In wajada, tayamum tadi jika dia mendapati ghaira turabil masjid, selain debunya masjid. Amma turabuhu, adapun debunya masjid, wahua, adapun debunya masjid, itu adalah ad-dakhilu, itu sesuatu yang masuk, fi waqifiyatihi, di dalam wakafnya masjid. Jadi kalau tayamum itu menggunakan debu masjid, itu diharamkan. Kenapa? Karena debu masjid itu masuk di dalam wakafnya masjid.
Ka'an kanal masjidu turabian, seperti seumpama adanya masjid itu turabian, masih berlantai tanah. Fayahrumu, maka haram at-tayamumu, tayamum bihi dengan debu masjid. Fayasihu, dan sah. Wayasihu, dan sah. Jadi walaupun tayamum itu menggunakan debunya masjid itu haram, tetapi sah. Sah tayamumnya tetapi haram. Wal asasu, dan adapun yang dimaksud dengan asas, huwa, dia adalah al-hakimu, yaitu seorang penjaga, atau hakim ini adalah pegawai pemerintah, alladzi yatufu bilaili, yang dia keliling pada malam hari. Jadi yang dimaksud dengan asas itu adalah pegawai pemerintah yang keliling pada malam hari. Kemudian walau jama'a zaujatahu, seandainya seorang itu menjima zaujatahu, istrinya, wahuma, sedangkan keduanya suami istri tadi yang jima tadi itu maroni, dalam keadaan berjalan. Jadi jimaknya tadi itu sambil jalan, maka lam yahrum, maka tidak diharamkan. Nah, cuman kurang kerjaan ini. Amma lau makatha, adapun lau seandainya makatha, keduanya tadi berdiam diri, fihi, di dalam masjid, itu li udhrin, itu karena ada uzur. Misalnya berdiam dirinya tadi itu karena ada uzur, misalnya dalam ada kondisi yang mengharuskan keduanya tadi di dalam masjid. Misalnya ada gempa bumi atau banjir yang mengharuskan dia ngungsi di masjid. Maka fa'innahu, sesungguhnya, yamtani'u, dilarang, mujama'atuha, menjima istrinya tadi, hina idzin, ketika itu. Jadi walaupun keduanya itu diperbolehkan di dalam masjid, tetapi menjima istrinya di dalam masjid ketika itu dilarang, nggak boleh. Kemudian wa minal masjid, dan termasuk daripada masjid itu adalah sathuhu, yaitu lotengnya masjid. Wa darajatuhu, ini salah cetak ya. Jadi yang betul bukan darajatuhu, tetapi yang betul adalah rohbatuhu. Sathuhu wa rohbatuhu. Sathuhu lotengnya masjid, rohbatuhu adalah serambinya masjid. Jadi serambi masjid itu termasuk masjid. Warawshanuhu, dan jendela atapnya masjid. Wajidaruhu, dan temboknya masjid. Wasirdabun tahta ardihi, dan kamar kecil yang ada di bawah bumi, ruang bawah tanah masjid. Jadi tempat-tempat ini semua termasuk bagian daripada masjid, sehingga seorang yang junub itu haram menetap di tempat-tempat tersebut. Wa kharaja bil masjid, dan keluar dengan masjid, artinya orang yang junub berada di tempat-tempat yang akan disebutkan ini enggak masalah. Wa kharaja bil masjid, dan keluar dengan masjid adalah musallal id, tempat sholatnya hari raya, misalnya di lapangan, ini enggak haram. Wal madaris, dan madrasah-madrasah. Wahia, adapun madaris itu adalah al mawadi'u, yaitu tempat-tempat allati yang yatrusu, yang belajar, fiha, pada tempat-tempat tersebut, asyaikhu ma'at thalabati, yaitu syekh bersama dengan para santrinya. Jadi madrasah itu adalah tempat yang syekh dan para santrinya tadi belajar pada tempat tersebut. Kalau sekarang adalah sekolah. Kemudian tidak termasuk masjid lagi adalah warribat.
Wa huwa adapun ribat itu adalah al-baitul ladzi yubna lil fuqara, yaitu rumah yang dibangun untuk orang-orang miskin. Itu namanya ribat. Walit tolabati, dan untuk para pelajar. Au huwa, atau yang dimaksud dengan ribat itu adalah ma'batus sufiyah, yaitu tempat ibadahnya kaum sufi. Au huwa, atau yang dimaksud dengan ribat itu adalah ad-duthur, ad-dughur, sughur, as-sughur. Yang dimaksud dengan as-sughur itu adalah al-mawadi'u, yaitu tempat-tempat allati yang yukhafu, yang dikhawatirkan, minha, dari tempat tersebut, hujumul aduwi, datangnya serangan musuh. Jadi karena tempat-tempat ini bukan termasuk masjid, maka orang yang junub tidak diharamkan berada di tempat-tempat ini semua. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.